This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. And at one time, it appears as though they might even invade the mainland of Australia and advance far into Jepang menyerah. Benarkah ini? Turn. First slowly, then with an Ini saatnya segera bilang ke Bung Karno. Jepang sudah tidak punya kuasa lagi. Aku akan bergegas menemui Bung Karno sekarang juga. Kondisi Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Bung. Langkah apa yang harus kita perbuat? Benar. Kita harus memikirkan langkah berikutnya. Bung Karno! Bung Karno! Langkah apa, Bung? Bung? Siapa? Biar saya saja. Syahrir, ada apa malam-malam begini? Saya membawa berita penting, Bung. Berita penting? Ya. Baiklah, masuklah terlebih dahulu. Malam, Syahrir. Malam, Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah kalah. Saya mendengar langsung dari radio. Ini kesempatan kita untuk proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tapi Syahrir, kau terlalu terburu-buru. Kita perlu mempersiapkan segalanya. PPKI akan rapat. Kita tidak bisa gegabah. Gegabah? Bung, ini bukan soal rapat lagi. Jepang sudah benar-benar lumpuh. Jika kita terlalu lama, kita akan kehilangan momentum. Proklamasi bukan hanya soal keberanian, Syahrir. Ada konsekuensi hukum dan politik. Kita harus memastikan bahwa rakyat benar-benar siap. Tidak bisa asal gerak. Rakyat sudah siap. Mereka hanya menunggu kata dari Bung Karno dan Bung Hatta. Jika Bung terus-menerus ragu, sejarah akan mencatat kita sebagai pengecut. Cukup, Syahrir. Saya tidak akan terpancing. Keputusan tetap, kita ikuti rapat PPKI. Malam sudah larut. Istirahatlah. Baik, Bung. Tapi ingat, Bung, sejarah tidak menunggu. Gimana, Bung? Sepertinya Pak Syahrir, silakan duduk. Ada apa, saudara? Jadi begini, saudara-saudara. Syahrir menjelaskan kepada golongan muda tentang pendapat Bung Karno dan Bung Hatta mengenai pemproklamasian kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana? Setuju atau tidak, Bung Karno? Ditolak. Mereka masih mau ikut PPKI. Katanya ini belum waktunya. Belum waktunya? Jepang sudah kalah, Pak. Apalagi yang kita tunggu? Aku juga bingung. Bagaimana caranya agar Bung Karno mau? Mereka sangatlah keras kepala. Sepertinya harus didesak lebih keras. Atau harus kita paksa? Jangan payotasan dulu. Aku pikirkan dulu nanti malam. Besok pagi kita bicarakan lagi.
Pak Sahrir terlalu halus. Kita harus ambil tindakan sendiri. Benar. Nanti malam kita rapat lagi. Tanpa dia. Baiklah. Malam pun tiba. Golongan muda mencari cara untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Satu-satunya cara yaitu kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, bawa ke tempat yang aman, jauh dari Jakarta dan jauh dari pengaruh Jepang. Setuju. Kita bawa ke Ring Selingkuh. Kita desak mereka sampai mau memproklamasikan. Tapi bagaimana kalau mereka memberontak? Kita tidak akan lepaskan sampai mereka mau. Ini darurat. Setuju? Ya, setuju. Bung Karno? Bung Karno? Siapa? Bung Karno, cepat. Ini darurat. Ada apa datang jam segini? Situasi di Jakarta sudah tidak aman, Bung. Mereka tahu bahwa kita mau merdeka. Mereka bisa menangkap Anda kapan saja. Maka dari itu, kami harus membawa Anda ke tempat yang lebih aman. Mana? Apa maksud kalian? Luar kota. Demi keselamatan, Bung. Ini penculikan. Gila kalian. Maaf, Bung, tapi ini terpaksa. Ayo segera, cepat, sebelum terbitnya fajar. Mau dibawa kemana ini? Ayo, Bung, segera, Bung. Ayo. Tindakan kalian ceroboh, tidak bertanggung jawab. Kami hanya ingin Indonesia merdeka tanpa Jepang, Bung. Maaf. Golongan muda berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok. Mari, Bung. Kami tidak akan kemana-mana sebelum kalian jelaskan semua ini. Di sini, Bung, aman. Kami akan jaga. Tapi Bung harus berjanji mau proklamasi. Tidak bisa dipaksakan. Saya tetap pada pendirian. Sementara itu, Sahrir sedang menikmati pagi harinya dengan secangkir kopi dan kue kering. Ada apa kalian kesini? Pak Sahrir, Bung Karno dan Bung Hatta sudah dibawa ke Rengas Dengklok. Pikana dan Khairul yang memimpin. Apa? Siapa yang suruh kalian? Ini bukan rencana saya. Ngawur kalian semua. Penculikan itu tindakan kriminal. Apa dengan begitu Bung Karno akan berkenan? Tapi tidak ada cara lain lagi, Pak. Diam. Sekarang bagaimana? Mereka ada di mana? Ini kacau. Anak-anak muda ini terlalu berani. Mereka bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana, Bung? Sepertinya kondisi Indonesia saat ini. Saya dengar kalian menculik Bung Karno. Itu tindakan yang bodoh bagi kalian kaum terpelajar di negeri ini. Saya minta bebaskan mereka. Dan saya jamin proklamasi paling lambat akan diadakan besok tanggal 17 Agustus. Bagaimana kalian percaya? Bung Karno sudah 2 kali menolak. Saya jamin dengan nyawa saya sendiri bahwa mereka kembali ke Jakarta dan saya yang memastikan bahwa teks proklamasi disusun malam ini juga. Tapi, jika besok proklamasi belum diadakan, maka bunuhlah saya. Bagaimana? Baik, kami percaya. Bung Karno dan Bung Hatta akan segera kami bebaskan. Terima kasih karena kalian sudah percaya dengan saya.
Silahkan duduk, Tuan. Saya beri jaminan keselamatan. Silahkan susun teks proklamasi. Saya akan tunggu di ruangan sebelah. Baik, terima kasih Laksamana. Ini benar-benar sangat berarti. Kita mulai. Kalimat pertama, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tegas, tidak perlu banyak kata. Tambahkan juga tentang pemindahan kekuasaan. Saya cukup setuju dengan pendapat Bung Hatta itu. Naskah proklamasi dirumuskan dalam beberapa jam. Sayuti Melik mengetik dengan perubahan kecil atas usul para tokoh. Ini harus selesai sebelum Mas Karno membaca proklamasi. Mas, rakyat sudah menunggu. Benar, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua akhirnya melahirkan sejarah yang tidak pernah terlupakan.